Selamat datang di Daily UI yang kedua. Oke, hari ini kita akan membuat Daily UI yang kedua, yaitu adalah halaman untuk check out pembayaran. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja kita bikin dokumen baru. Kali ini saya pakai ukuran artboardnya segini, 1366 kali 768. Kemudian saya juga pakai grid 12 kolom, gutternya segini, kolomnya 70. Oke, bisa teman-teman tiru. Jadi ini gutter sama kolomnya itu saya sesuaikan dengan bootstrap. Oke, langsung saja kita bikin. Pertama-tama kita bikin headernya dulu. Jadi header sederhana aja. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan fokus di bagian elemen-elemen yang ada di checkout ini. Jadi untuk headernya saya bikin yang sederhana saja. Oke, kita bikin kolomnya, kita matikan dulu. Kita bikin ini ya, kita hilangi, kemudian kita kasih shadow. Ini kita bikin blurnya mungkin 13, kemudian opacity-nya kita turunin. Oke, cukup. Dan kemudian akan kita kasih logo. Saya sudah nyediain logo sendiri. Ini bisa teman-teman pakai logo bebas sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Kita rapikan dulu untuk logonya. Kita pasin di grid. Oke, setelah itu selesai, kita kita group untuk headernya ini. Oke, kita matikan lagi untuk gridnya. Oke, sekarang untuk artboardnya ini akan kita kasih warna di sini, appearance. Kita kasih warna ini F4, F5, F5. Nah, nanti jadi akan agak abu-abu untuk backgroundnya. Oke, langsung saja kita akan bikin elemen selanjutnya, yaitu kita akan bikin untuk alamat pengiriman. Kita akan pakai 8 grid. Untuk roundnya kita akan bikin 4. Bordernya kita ilangin, kemudian akan kita kasih shadow. Y nya kita kasih 1, blurnya 1. Kemudian untuk opacity nya kita bikin 10%. Nah, jadi akan kelihatan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini kita copy aja. Ini nanti akan dipakai berulang-ulang. Jadi akan kita copy aja untuk backupan. Jadi kita akan copy, kita taruh di atas. Oke, selanjutnya kita kasih teks alamat pengiriman. Oke, untuk warnanya kita akan pakai kira-kira 415, 457. Oke, kita akan tambah di sini. Untuk ukurannya kita bikin
18. Kemudian untuk fontnya kita akan pakai Nunito Sans. Ini kita bikin semi bold. Oke, sudah cukup. Untuk jaraknya kita akan bikin sekitar atas 30 sampai kiri 25. Oke, selanjutnya kita akan kasih detail alamat dan identitas penerima. Oke, langsung saja kita kasih misalkan Susanti. Oke, untuk fontnya kita buat 18, kemudian bold. Kita copy, terus ini kita akan kasih nomor telepon 62 misalkan 888 222 111. Oke, untuk ukurannya kita akan bikin 16. Ini kita bikin reguler, mungkin semi bold. Oke, semi bold. Kemudian nama ini kita akan kasih label. Untuk warnanya mungkin bisa biru. Oke, segini cukup. Garisnya kita hilangi. Kemudian jaraknya kita bikin 8. Terus kita akan kasih teks. Kita kasih ke depan. Kita kasih teks utama. Kecilkan jadi 13, tapi reguler aja ini. Oke, untuk warnanya segini cukup. 009EB7. Oke, setelah itu kita grup aja. Kemudian kita akan kasih alamatnya, kita akan copy aja ini, misalkan Jalan Pandan Wangi nomor 12, misalkan Kecamatan Melati, Sleman. Yogyakarta. Oke, kita kasih kode pos juga aja sekalian, misalkan kita acak aja, misal 114455. Oke, ini kita ubah jadi area teks. Kita rapikan. Oke, ini kita bikin reguler saja.
Dan untuk opacity-nya kita bikin 80%. Oke. Nah, ini bisa kita rapkan lagi biar lebih enak. Setelah itu bisa kita group, kemudian kita akan atur jaraknya ini, kita akan atur kira-kira 20, dan ini juga kita akan atur, kita bikin 30. Oke, cukup. Nah, untuk alamat pengiriman ini kita akan kasih button untuk misalkan pengiriman ini kita pengen ubah alamatnya atau ubah nomor teleponnya atau gimana. Jadi kita akan kasih sebuah button untuk mengubahnya. Jadi akan kita tempatkan di sebelah sini. Nah, jadi ini kita kecilin dulu aja. Kemudian kita akan bikin pakai ini. Oke, kita kasih border radiusnya 4. Untuk opacity-nya mungkin 30 cukup. Kemudian kita akan kasih teks ubah. Kita tengahin, kita kasih warna, kita ambil dari sini aja. Oke, ini bisa agak diterangin lagi. Oke, segini cukup. Ini kita akan upkan lagi jadi 30. Oke, ini kita bikin segini, terus kita tengahkan. Oke, cukup. Oke, untuk alamat pengiriman selesai. Kita akan lanjut ke pesanan. Oke, kita masih punya ini background yang kita buat backup. Kita copy aja, masukkan di sini. Kita bikin jaraknya di sini kira-kira 15 pixel. Nah, untuk judul sectionnya kita akan copy dari sini aja. Kita paste, kemudian kita pindah. Jaraknya kita akan samakan 30 pixel. Oke, ini kita rename pesanan. Oke, kemudian kita akan kasih list pesanan yang dipesan oleh Susanti ini. Oke, kita akan bikin, pertama-tama kita akan bikin nama tokonya yang tempat dia beli. Kita copy dari ini aja, kita paste di sini. Kemudian kira-kira segini, 16. Misalkan nama tokonya Mega Elektronik. Kemudian kita copy, kita kecilin misalkan 14 mungkin, atau 13. Oke, nah ini kita kasih nama kota tokonya berasal, misalkan Bogor. Oke, terus untuk
opacity-nya kita akan bikin 50 cukup. Nah, terus kita akan geser sedikit, kemudian saya akan cari icon namanya store. Oke, ini kita klik, kemudian kita geser aja, kemudian kita akan kecilkan sesuai ukuran nama tokonya, mungkin 14, 12. Oke, segini cukup. Ini kita ganti warna, kita akan pakai 415 457. Oke, jaraknya kita akan bikin 6, kemudian ini kita akan bikin 6 juga. Oke, kita group aja biar lebih rapi, dan kita akan sejajarkan dengan ini. Oke, kemudian kita akan bikin placeholder untuk gambar, ukurannya mungkin 30 pixel. Setelah itu kita akan kasih nama produknya. Misalkan apa ya, MacBook Pro 14 inch, misalkan tahun 2017. Oke, cukup. Ini kita akan bikin 14 saja. Kita akan tengahkan dengan yang ini. Oke, setelah itu kita akan kasih harganya, harga satuannya, misalkan berapa ya, 19 juta gitulah. Oke, ini kita akan bikin center aja. Kemudian kita akan kasih kuantitasnya 1 buah. Kemudian kita geser lagi. Ini subtotalnya, jadi masih tetap 19 juta. Oke. Ini opacity-nya kita akan turunkan jadi 80. Kemudian ini kita akan bikin regular. Mungkin ini bisa kita bikin lebih gede lagi, misalkan 40. Ini kita geser sini. Oke, kita group. Nah, sekarang akan kita kasih placeholdernya, ini akan kita kasih gambar sebuah MacBook. Jadi teman-teman bisa biasakan untuk ngasih gambar yang sesuai dengan judulnya. Jadi misalkan ini isinya, ini tulisannya MacBook, di sini juga sebisa mungkin juga harus sama dengan apa yang ada di judul ini. Jadi jangan misalkan ini tulisannya MacBook, di sini tulisannya mungkin jadi motor kayak itu. Jadi
diusahakan jangan seperti itu. Oke, kemudian kita akan pakai repeat grid aja. Jadi ini pesanannya lebih dari satu. Oke, cukup segini. Untuk jaraknya kita akan bikin 15 saja. Nah, yang kedua ini kita akan kasih misalkan iPhone 10. Kemudian kita akan kasih gambarnya. Ini gambarnya saya ambil dari Unsplash, jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri di Unsplash, atau nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi untuk link gambarnya, jadi teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini kita akan atur lagi, kita gedein aja kira-kira segini. Oke, cukup. Dan harganya akan kita ganti berapa, misalkan ya 14 lah. Saya nggak tahu harga iPhone yang terbaru itu berapa. Ini juga 14 juta. Oke, nah kemudian di sebelah sini akan kita kasih semacam kalau kita misalkan bikin tabel ya, kan di atas itu ada keterangannya. Nah, di sini nanti akan ada harga, kemudian di sini akan ada kuantitas, yang di sini akan ada subtotalnya. Jadi langsung saja kita bikin. Oke, di sini kita kasih harga satuan. Kita buat semi bold. Oke, kemudian kita geser lagi. Ini kita kasih kuantitas. Nah, untuk yang sini kita akan buat rata kanan, kemudian subtotal. Nah, ini kita bisa ganti warnanya, kira-kira hijau. Oke, kira-kira segini. A1 C B9E kita tambahkan di sini aja. Oke, kemudian sekarang kita akan kasih section untuk pengirimannya. Jadi tingginya mungkin 65. Kemudian untuk warnanya kita akan bikin kira-kira di sini. Kita akan matikan dulu gridnya supaya nggak mengganggu. Oke, bordernya kita hilangi. Nah, mungkin kita kasih warna aja bordernya sini D9 EC EE. Untuk fillnya F3 FE FF. Oke, untuk jaraknya kita bikin 20. Kemudian kita kasih teks pengiriman ini, kita bikin regular aja. Untuk warnanya kita ikut ini.
Kemudian kita kasih keterangan sini pengiriman reguler. Jadi ini untuk pengirimannya semacam otomatis gitu ya, jadi langsung reguler. Kita bikin bold, kemudian kita kasih durasi pengirimannya. Ini kita bikin rata kiri aja, ini juga rata kiri. Nah lanjut, ini kita kasih durasi pengirimannya, misalkan 3 sampai 5 hari. Oke, kemudian ini kita bikin reguler. Untuk opacity-nya kita bikin 80. Nah ini reguler, kita kasih keterangan juga ekspedisinya apa, misalkan JNE apa ya, misalkan ini dikarang aja, misalkan JNE Express. Oke, ini kita bikin reguler. Setelah itu kita grup. Oke, untuk harganya kita akan copy aja dari sini, kita paste. Nah misalkan pengirimannya katakanlah 200.000. Ini kita bikin rata kiri dulu, misalkan 200.000. Oke, kemudian kita akan kasih total pesanannya. Jadi total pesanan itu ini barangnya ditambah dengan ongkirnya. Jadi akan kita kasih di sebelah sini. Oke, kita bikin teks total pesanan, kita bikin 16, kita bikin boot. Kemudian ini kita akan bikin rata kiri. Selanjutnya kita akan jumlah. Jadi ini adalah 33.200.000. Oke, ini kita bikin reguler 14 saja. Nah, setelah itu kita akan kasih warna yang berbeda supaya user itu akan langsung notice, ini tuh totalnya segini. Jadi mata user itu akan langsung bisa gampang nyarinya totalnya berapa. Jadi kita akan bikin warna ini F8A500. Oke. Nah ini bisa kita geser lagi, kita sesuaikan sama gridnya aja biar lebih rapi. Oke, kemudian untuk ini bisa kita rapikan. Seperti ini, kemudian ini jaraknya sudah 20. Ini kita bisa grup aja. Kemudian ini kita akan bikin 20 juga. Ini kita akan bikin 25. Oke.
Nah, saya tadi ada sedikit kelupaan. Jadi di bagian sini. Nah, ini untuk pengiriman ini kan kita biasanya bisa mengganti pengiriman. Jadi misalkan pengirimannya pengen lebih cepat atau pengen yang lebih murah, itu kan biasanya bisa kita ganti. Nah, sekarang kita akan kasih tombol untuk ganti ini. Jadi ini tinggal kita copy dari sini aja, kemudian kita paste di sini. Oke, jaraknya 20. Nah, ini bisa kita kecilkan. Jadi kira-kira 30. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kita grup lagi. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut untuk metode pembayaran. Jadi metode pembayaran akan ada di bawah sini. Ini kita perpanjang dulu bawah, kemudian kita akan pakai yang ini, kita backupan tadi. Untuk jaraknya kita akan samakan dengan yang di atas, 15 pixel. Oke, untuk judulnya kita samakan, kita buat 30. Kita rename metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini pertama-tama kita milih akan menggunakan transfer bank atau kita bayar di minimarket, atau mungkin bisa pakai kartu kredit, atau mungkin metode pembayaran yang lain. Nah, tapi ini akan saya batasi dulu aja, ini hanya untuk contoh. Jadi saya akan pakai yang pertama itu ada transfer bank. Ini yang nanti akan dipilih, kemudian bisa lewat mungkin Indomaret atau Alfamart. Kemudian yang selanjutnya kita bisa pakai kartu kredit. Oke, langsung saja kita bikin. Oke, kita akan bikin pilihan untuk metode pembayarannya. Kita pakai tingginya 36, terus kita akan kasih radiusnya 4. Untuk bordernya kita akan pakai warna kita ambil dari sini aja. Oke, ini 239 FB2. Oke, kemudian kita akan kasih teks transfer bank. Kita bikin 16 regular. Nah, sekarang kita akan tambah icon cek. Oke, kita akan pakai ini aja. Nah, sekarang apa gunanya icon cek ini? Nah, ini untuk ngasih tahu kalau pilihan yang aktif itu transfer bank ini. Nah, nanti kita akan bikin untuk pilihan yang tidak aktif, karena untuk metode pembayaran ini kan hanya bisa satu. Jadi modelnya seperti radio button. Oke, ini kita resize dulu. Jadi 14 kita tengahkan, kemudian ini kita bikin 12, ini kita bikin 8. Oke, dan ini 12 juga. Oke, sekarang gini kita kasih warna, kita samakan aja. Oke, kita group. Nah, sekarang kita akan copy
Nah, ini kita akan bikin pilihan yang tidak aktif. Yang tidak aktif itu kita bikin agak abu-abu. Kemudian untuk warna fontnya ini kita pakai ini. Opacity-nya kita pin 80 aja. Nah, sekarang ini kita akan pakai lingkaran biasa aja. Kita bikin 14 kali 14. Nah, ini bisa kita hapus saja. Oke. Untuk warnanya kita akan ikut yang ini. Oke, jadi seperti ini ya. Gridnya kita hilangi dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini transfer bank sudah. Ini kita rename jadi Alfamart. Misalkan Alfamart. Kemudian tambah lagi misalkan Indomaret. Kemudian misalkan kartu kredit. Kemudian misalkan lagi kartu debit. Nah, oke, jadi ini untuk metode pembayarannya. Jadi awalnya akan seperti ini. Ketika kita klik, nah nanti akan muncul opsi di bawahnya. Karena kita klik transfer bank, nanti akan muncul pilihan bank yang akan dipakai untuk pembayaran. Jadi kita akan kasih ini. Pilih bank. Oke. Kemudian kita akan copy ini aja. Ini kita ke bawahin. Ini kita bikin semi bold. Oke. 40 pixel jaraknya. Nah, sekarang kita akan bikin pilihan banknya. Misalkan ini 46 aja nggak apa-apa. Oke. Kita tengahkan. Nah, di tengah ini akan kita kasih placeholder untuk logo banknya, jadi biar usernya juga nggak bingung. Oke. Jaraknya mungkin 12. Ini juga 12. Ini kita ganti dulu misalkan bank BCA. Nah, ini di sini akan kita kasih logo banknya. Oke, yang pertama kita drop aja. Nah, ini bisa kita resize supaya kelihatan. Oke, untuk garisnya kita akan bikin sama kayak ini aja.
Oke, cukup ya. Kita bawain dulu. Nah, selanjutnya kita akan bikin bank lainnya. Ini karena tidak aktif, kita akan pakai yang ini. Kemudian ini lingkaran biasa, garisnya seperti ini. Oke, ini kita hapus saja. 12. Nah, misalkan ini bank BNI. Untuk warnanya kita bikin netral. Opacity-nya 80%. Oke, ini tinggal kita copy aja. Sekarang di sini Bank BRI. Kemudian misalkan di sini Bank Mandiri. Kemudian ini misalkan Bank OCBC, NISP. Oke, kemudian tinggal kita ganti logo-logonya. Kita atur supaya kelihatan. Oke, mungkin agak digedein aja ya biar lebih kelihatan. Jadi size-nya jadi dibikin 34. Oke, jadi untuk metode pembayaran sudah selesai. Ini tinggal kita rapikan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan buat summary-nya di sini, ringkasan belanjanya kita akan bikin di sini. Kita pakai ini aja. Oke, terus ini kita kecilkan, kita bikin agak panjang. Nah, kita copy dari sini aja untuk judulnya. 30 25. Oke, ini kita kasih judul ringkasan belanja. Oke, nah kita akan copy aja dari ini. Jaraknya total harga, dan kita copy. Ini kita bikin rata kanan. Jadi total harganya tadi harga barang ya, bukan harga yang di sini. Jadi ini tambah ini, jadi 33 juta. Oke, kemudian kita copy. Ini ongkos
kirim 200.000. Oke. Nah, ini biasanya kita kan bisa masukin kode promo kayak gitu. Jadi kita akan bikin field untuk memasukkan kode promo. Oke, untuk itu kita bikin text box. Tingginya kita akan bikin 40 aja. Oke, untuk garisnya kita akan ambil dari sini. Radiusnya kita kasih 4. Nah, kita akan kasih icon juga, persen kita kasih di sini, terus kita kecilkan jadi 14. Oke, kira-kira cukup. Kemudian kita kasih teks pembantunya. Jadi misalkan punya kode promo. Nah, ini kita bikin regular. Kemudian untuk opacity-nya kita akan bikin 30. Ini kita kasih warna 239 FP2. Oke, nah nanti bisa kita masukkan di sini untuk kode promonya. Kemudian bisa di-apply kalau misalkan punya kode promo. Oke, ini kita grup aja. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita akan bikin garis untuk jumlah ini. Nah, jadi kita copy lagi aja. Total kita bikin bold, kemudian ini kita akan bikin 18, kemudian ini kita akan bikin 33.200.000. Oke, untuk warnanya kita akan bikin sama seperti ini. Kita copy aja. Kemudian kita akan bikin bold, kita akan bikin ukurannya 20, jadi biar kelihatan. Oke, setelah itu kita kasih metode pembayaran, transfer bank BCA. Oke, untuk ini tidak perlu semi bold, kita bikin regular aja. Oke, nah sekarang kita akan membuat button yang paling penting, yaitu untuk memproses ke pembayaran. Kita bikin 50. Kemudian bordernya kita hilangi. Untuk warnanya kita akan ambil dari sini seperti yang tadi. Radiusnya kita akan kasih 4. Kemudian teksnya kita akan kasih
bayar sekarang. Oke, kita bikin bold aja, kemudian warnanya kita akan bikin putih. Kita tengahkan, kemudian biar rapi kita grup. Terus ini bisa kita rapikan, ini juga bisa kita rapikan. Untuk spacingnya bisa kita bikin 50, kemudian kita tengahkan lagi. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan untuk halaman checkout ini teman-teman. Oke, kita akan review lagi. Nah, jadi ini ada header sederhananya, kita bikin sederhana aja, soalnya kita nggak berfokus untuk membuat header yang wow gitu ya. Jadi lanjut, kita ke alamat pengiriman. Nah, ini ada tandanya pengirimannya, ini adalah alamat utamanya. Kemudian kalau pengen diganti bisa dengan tombol ubah. Kemudian untuk pesanannya, dia dari toko Mega Elektronik dari Kota Bogor. Kemudian ini rinciannya, barangnya, untuk harga satuan, kuantitas, kemudian subtotalnya. Kemudian di sini ada pengiriman yang dipilih. Nah, untuk pengirimannya misalkan pengen diganti jadi yang lebih murah atau yang pilihan pengiriman yang lain, bisa dengan tombol ini. Nah, kemudian nanti akan bisa dibuatkan pop-up untuk pemilihan ekspedisinya. Kemudian di sini ada total pesanannya. Nah, selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran untuk kali ini memakai transfer bank. Kemudian ada pilihan bank yang akan dipakai untuk pembayaran. Kemudian di sisi paling kanan ada ringkasan belanja. Jadi ringkasan belanja itu ada total harga barangnya, kemudian ongkos kirim yang harus dibayar, kemudian di sini misalkan penggunanya punya kode promo, itu bisa di-apply di sini. Kemudian ini adalah total semua yang harus dibayarkan. Kemudian user akan klik tombol bayar sekarang, kemudian sistem akan menunggu untuk proses pembayaran dikonfirmasi. Oke, cukup sekian video dari saya untuk tutorial membuat halaman checkout kali ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang terakhir, kita bikin pesan dulu biar kayak youtuber desain yang lain. Jangan lupa sarapan.